Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Hari ini kita akan bahas matematika dasar TPS UTBK. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya. Nah, kita sudah masuk ke sesi 5. Langsung saja ke nomor 1. Oh iya, sebelum ke nomor 1 dan 10, hari ini saya akan fokus membahas soal yang tipenya seperti ini. Jadi kalian harus menentukan pernyataan mana yang benar, kemudian tinggal pilih 1, 2, 3 benar, dan seterusnya sampai semua pilihan benar. Nanti saya akan kasih tips lebih lanjut ketika kita sudah masuk soal. Nah, kita lanjut ke soal nomor 1. Di sini kalian diberi 4 pernyataan, disuruh meminta mana yang benar. Nah, yang pertama kita cek dulu pernyataan yang nomor 1, yaitu jika x kuadrat lebih dari x maka x kurang dari 0. Nah, kalau seperti ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, berarti kita harus mengubah bentuknya ke sebelah kirinya tanda sama dengan atau tanda pertidaksamaan atau di sebelah kirinya. Kalau saya biasanya suka yang di sebelah kiri saja. Saya akan tulis ya di pernyataan 1. Berarti kita punya jadinya x kuadrat min x. Nah, ini kan saya ubah dalam bentuk pertidaksamaan di sebelah kirinya tanda lebih dari. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kalian tinggal menjabarkan atau kita distribusikan. Berarti ini x min 1 ini ya, lebih dari 0. Artinya x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Kita buat garis pertidaksamaannya atau garis bilangannya, ini 0, ini 1. Nah, karena di sini koefisien dari x kuadratnya itu 1, artinya dia positif, berarti alternatnya plus min plus. Karena tandanya di sini itu lebih dari, berarti yang kita ambil adalah yang positif. Nah, karena tidak ada sama dengan, otomatis ini udah bulat ya, maksud saya bolong. Berarti x yang memenuhi itu x, tidak terlihat ya, x kurang dari 0 atau x nya lebih dari 1. Nah, dari pernyataan 1 kita punya x kuadrat min x maka x kurang dari 0. Berarti udah benar ya, kan ini ada dua pilihan, x kurang dari 0 atau x lebih dari 1. Karena ini udah x kurang dari 0 berarti udah benar. Berarti sekarang fokus kamu, berarti kemungkinan jawabannya itu 1, 3, A, B, dan E gitu ya, karena nomor 1 itu udah benar. Nah, karena sekarang saya akan fokus ke pilihan yang A dan B, 1, 2, 3, dan 1, 3. Nah, ini kan tiganya sudah sama. Sekarang kita cek yang kedua, pernyataan 2. Di pernyataan 2 ini kalian sudah lihat ya, kalau x kuadrat lebih dari x maka maknanya kan ada 2 ini. Sedangkan yang di sini x-nya lebih dari 0. Otomatis ini pernyataan bernilai salah. Berarti ini juga salah. Nah, pasti ini jawabannya adalah yang B, yaitu 1 dan 3 saja yang benar. Oke, itu tips dari saya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah di antara bound tersebut yang memiliki tutup alas? Nah, kalau ada soal seperti ini langsung fokus ke pertanyaannya ya. Manakah di antara bound tersebut yang memiliki tutup dan alas? Nah, tinggal kita lihat pilihan dari pernyataannya. Prisma segitiga, balok, tabung, 5 segi 4. Nah, ini sebenarnya udah gampang ya. Prisma itu bentuknya kan punya alas dan tutup. Prisma itu kan seperti ini ya. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, ini prisma. Kalau balok itu ya seperti kardus, kemudian tabung itu seperti celengan kita zaman dulu. Nah, ini dia kan punya alas dan tutup. Sedangkan limas itu kayak piramid, itu kalau di bahasa Inggris limas itu piramid. Jadi kalau segi 4 berarti kemungkinan gambarnya seperti ini. Nah, dia kan tidak memiliki tutup. Nah, artinya jawabannya adalah 1, 2, 3.
berarti yang A. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan nama himpunan berikut. Manakah himpunan yang memuat angka 0? Ini maksudnya bilangan 0 ya. Yang menjadi anggotanya memuat bilangan 0. Nah, ini sambil mengingat-ingat himpunan bilangan ganjil. Kalau himpunan bilangan ganjil itu kita bisa positif, bisa negatif ya. Ganjil. Kalau yang B itu himpunan bilangan genap, berarti juga bisa positif dan negatif. Kemudian himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca. Untuk mengingat saja, kalau yang nomor 1 itu berarti himpunannya, isi dari himpunannya adalah yang nomor 1 berarti himpunannya itu bilangan ganjil, berarti bisa -3, -1, kemudian 1, 3 dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya ya. Nah, berarti dia tidak memuat 0 di sini. Berarti pilihan ini salah, ini juga salah. Berarti kita tinggal mengecek apakah 2 itu benar. Himpunan bilangan genap, Nah, ternyata 0 itu adalah bilangan genap ya guys. Berarti -2 ini sebelumnya juga ada. Kemudian 0, 2, 4 dan seterusnya. Nah, artinya yang benar itu adalah yang C. Nah, jadi tidak perlu mengecek semuanya, tinggal kita cari kalau 1 salah, otomatis B juga salah. Dan semua pilihan benar yaitu yang E itu juga salah. Nah, berarti kan kita cuma memiliki 2 pilihan yaitu C dan D, sedangkan itu sudah ada 4 saja benar. Berarti kita cek aja yang nomor 2 apakah benar atau salah. Ternyata kalau di soal ini dia benar, maka jawabannya adalah pasti C. Itu tips dan trik dari saya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini ada segitiga, manakah pernyataan yang benar? Nah, itu ada segitiga STU. Kemudian ada satu sudut yang diketahui yaitu 70 derajat, yaitu di sudut T. Kita cek ke yang pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 itu sudut S sama dengan 55 derajat. Mohon maaf. Sudut S. Nah, kalau di segitiga berarti total semua sudutnya itu harus 180 ya. Berarti kamu punya sudut T tambah sudut S tambah sudut U akan sama dengan 180. Sedangkan sudut T-nya sudah 70, berarti sudut S tambah sudut U akan sama dengan 180 dikurangi 70, ini berarti 110. Nah, itu 110. Nah, apakah kita bisa menentukan S? Sudut S sama dengan 55 setengahnya? Mungkin nggak kalau ini 55. Kalau ini 55 derajat, otomatis ini juga 55 derajat ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari panjang sisi yang diketahui ini 5, itu kan berarti berhadapan dengan sudutnya S. 4 itu berhadapan dengan sudutnya U. Nah, itu ada di teorema atau apa ya, yang mengatakan bahwa kalau ini itu 5, berarti otomatis ini 5, ini 4, otomatis sudut yang berhadapan yaitu yang S dan U itu lebih besar S-nya. Jadi S itu sudutnya lebih besar daripada si sudutnya si U, karena panjang sisi yang berhadapan dia sehadap dengan dia itu di sini kita bisa melihat bahwa sudutnya si S berhadapan dengan panjang yang 5, berarti dia lebih panjang daripada yang U yang berhadapan dengan panjang yang 4. Dari sini berarti kita bisa mengeliminasi bahwa sudut 1, maksudnya pernyataan 1 itu salah, karena tidak mungkin dia 55 derajat ya. Sedangkan sudut S kalau 55 derajat otomatis U-nya juga 55 derajat, padahal panjangnya itu sudah berbeda. Berarti pernyataan 1 salah, A, B kita eliminasi salah. Tinggal kita cek ke yang nomor 2. Panjang SU adalah 6. Nah, kalau mau mencari SU berarti kita punya aturan kosinus ya, yang bentuknya itu
aturan kosinus berarti SU kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 5 kuadrat min 2 kali 4 kali 5 cos 70 derajat ini. Nah, sedangkan pilihan di sini itu bulat 6, sedangkan kalian tahu kalau cos 70 itu tidak mungkin bulat ya, bukan termasuk sudut istimewa 70. Berarti nomor 2 ini pasti salah. Karena di sini panjang SU-nya 6, dia bulat cantik gitu kan. Kalau ini pasti jawabannya itu tidak cantik. Berarti 2 itu salah. Kalau 2 salah otomatis jawabannya yang benar itu adalah si 4, hanya 4 yang benar. Nah, kenapa? Itu ada sudut U kurang dari 55 derajat. Nah, kira-kira kenapa kok pernyataan 4 itu benar? Kita kembali ke pernyataan 1 tadi. Kita punya sudut S tambah sudut U itu 110, sedangkan kita tahu bahwa sudut S ini pasti lebih besar dari si sudutnya U. Nah, kalau kita bagi 2 berarti otomatis sudut U itu akan kurang dari 110 dibagi 2 atau sama dengan 55 derajat. Nah, kenapa kok saya menulis seperti ini? Ini untuk pernyataan yang nomor 4 ya. Karena tadi kita sudah punya di pernyataan 1 bahwa delta sudut S tambah sudut U itu 110, sedangkan panjangnya di sini dan di sini itu lebih besar di sudutnya si S. Otomatis dia akan kurang dari 55 derajat atau separuh dari 110. Nah, berarti kan otomatis ini harus lebih dari 55 derajat ya, karena panjangnya itu lebih besar. Nah, itu saja. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ada persamaan garis L yang melalui titik A yang memiliki gradien 1/4, manakah dari titik berikut yang jika dihubungkan dengan A menjadi suatu garis yang bergradien sama dengan garis L. Garis L tadi punya gradiennya itu 1/4. Sedangkan kita tahu bahwa M kalau diketahui 2 titik gini ya, berarti kalian bisa cari pakai delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, berarti kita perlu cek ya yang nomor 1 dulu, kita cek. Berarti M dari yang nomor 1. Nah, Y2 dan X2 atau X1, Y1 itu bisa kalian pilih secara acak, random terserah kalian. Kalau di sini saya akan pilih 2,4 yaitu titik A itu sebagai X2, Y2. Berarti saya punya 4 min 3 per 2 min 2, berarti 2 plus 2 gini ya, berarti 1/4. Nah, ternyata dia gradiennya sama dengan si L, berarti 1 benar. Kalau 1 benar berarti kita harus curiga, harus ngecek atau curiga bahwa pilihannya itu A atau B dulu ya, atau mungkin yang E. Kita cek yang 2. Ini kan buat pembeda aja ya. Nomor 2 berarti M nya sama dengan 4 min 3 per 2 min 1, berarti itu 1/1, berarti salah ya. Kalau 2 salah otomatis pilihan ini salah, ini juga salah, ini salah. Nah, sekarang coba kita cek untuk yang nomor 4 atau urut aja deh, ini kan gampang ya sebenarnya. Nomor 3 dulu, berarti kita punya 4 min 2 per 2 min 6, 2 plus 6, jadi 2/8 atau 1/4. Berarti pilihan 3 benar, 1 dan 3 benar, berarti jawabannya tentu yang B. Oke, yang lain nggak perlu dicek yang nomor 4 ya, karena udah ada pilihan 1 dan 3 saja benar. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.